Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Diva Maharani dari kelas 11 IPA 1. Nah, di video kali ini saya akan menjawab soal PPKN bab 4. Soal pertama, jelaskan arti penting perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara. Jawabannya, arti penting perdamaian dunia bagi kemajuan suatu negara yakni akan mendorong terciptanya stabilitas. Dengan adanya stabilitas, para pelaku ekonomi dan segenap komponen bangsa dapat dengan nyaman dan tenang melakukan kegiatannya. Soal kedua, bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia? Jawabannya, keterlibatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia yaitu seperti 1. Bergabung sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1974 sampai 1975. Yang ketiga, berperan aktif dalam organisasi ASEAN, menyelenggarakan pertemuan penting. Yang keempat, bergabung sebagai anggota Gerakan Non-Blok atau GNB. Dan yang kelima, mengirim pasukan perdamaian ke daerah konflik. Soal ketiga, mengapa bangsa Indonesia harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia? Jawabannya, bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia. Sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut sudah tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keempat berisi kalimat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Soal ketiga, mengapa bangsa Indonesia harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia? Jawabannya, bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia. Sehingga, sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut sudah tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keempat berisi kalimat ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Soal yang keempat, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara mengadakan hubungan internasional. Jawabannya, yang pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Soal kelima dan juga yang terakhir, deskripsikan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Jawabannya, yang pertama kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan hanya dua negara saja. Sebagai contoh, kerjasama Indonesia dengan Thailand dalam bidang pengembangan pertanian dan produksi pertanian. Yang kedua, kerjasama regional, yaitu kerjasama yang melibatkan antar negara yang berada di suatu wilayah. Sebagai contoh, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Dan yang ketiga, kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan beberapa negara tanpa dibatasi kawasan dan wilayah. Sebagai contoh, Indonesia aktif dalam PBB, OKI, APEC, GNB, OPEC, dan lain-lain.
Sekian dari video saya dan sampai jumpa di video berikutnya.